Jenderal. Hahaha. Bang Pratama, hebat ya, hebat. Aduh. Hari ini kan hari ayah. Lihat baju baruku ini, dibeliin anakku. Sudah kularang jangan beli. Dia tetap beli. Tak bisa dicegah. Hahaha. Mau bilang apa lagi? Merayakan hari ayah dengan baik. Aku kan cuma orang tua tak berguna. Ngapain rayakan hari spesial? Hahaha. Bang Pratama, ini bukan baju biasa. Kalau tak salah lihat, mereknya Chanel ini, kainnya pasti bagus. Cepat, coba ku sentuh. Sentuh-sentuh apa? Baju baru beli. Kalau rusak gimana? Hahaha. Kamu memang beruntung. Rian ini anak sungguh berbakti. Betul, Iya. Pak Tua Pratama beruntung. Ayo, lanjut main. Oke. Ayo. Ayam, siapa suruh pakai baju ini? Ini hadiah hari ayah untuk Paman Saputra. Hadiah hari ayah. Kok bisa sembarangan dipakai? Ini bukan untukku. Siapa bilang untukmu? Ayam, kamu terlalu serakah. Baju ini baru sampai hari ini. Aku belum sempat kasih ke Paman Saputra. Kamu malah nanya saja nggak langsung pakai. Pak Pratama, aku baru ingat. Sup masih dimasak di rumah. Aku duluan ya. Pak Pratama, istri suruh jemput anak. Ayo kita pergi. Ryan! Aku ini ayahmu. Di hari ayah, kau tidak belikan aku hadiah, malah belikan orang lain? Kau masih anggap aku sebagai ayahmu atau tidak? Cuma baju doang. Berlebihan amat sih. Kalau dulu aku menikah dengan Arga, hidupku pasti tidak akan seberantakan ini. Ayu Lestari, kau bilang apa? Ulangi. Ibu benar. Paman Arga tidak cuma bisa kasih aku kerjaan, tapi juga sering belikan aku makanan enak. Kalau boleh pilih ayah, aku pasti pilih dia. Kamu... Hei, mau apa kau? Kalian tidak perlu memandang rendah aku seperti ini. Memang aku tidak punya kemampuan, tidak bisa beri kalian hidup enak. Tapi aku Dimas Pratama, belum sehina sampai mau pakai hadiah anak buat orang lain. Ambil bajumu. Gengsinya tinggi juga. Ayo pergi. Dimas Pratama, setelah menikah bertahun-tahun, kok bisa jadi begini nasibmu? Gede-gedean amat, lagi syuting film pendek ya? Itu bukan Presiden Direktur Grup Mahasena, Maya Permata? Dia ada di sini? Siapa yang tahu? Sungguh meriah, pasti ada urusan penting. Tapi, siapa om yang dihadang itu? Nona cantik cari siapa? Saya mencari Anda. Kari, cari saya? Saya Maya Permata, Presiden Direktur Grup Mahasena. Dengan berat hati memberitahu, paman sepupu ketiga Anda, Tuan Bima Pratama, telah meninggal 3 hari lalu. Sekarang, Anda adalah ahli waris urutan pertama satu-satunya? Selamat datang ahli waris. Ahli waris? Ahli waris? Benar. Sebelumnya Tuan Pratama telah melakukan penyelidikan dan memastikan Anda adalah ahli waris satu-satunya. Sekarang, semua hartanya menjadi milik Anda. Termasuk saya. Kedepannya, jika ada kebutuhan apapun, Anda bisa datang pada saya? Hahaha, aku tahu. Ini namanya eksperimen jalanan. Kamera kalian sembunyi di mana? Tuan Pratama, semua ini sungguhan. Kartu ini adalah peninggalan Tuan Pratama untuk Anda. Kartu hitam tertinggi Grup Mahasena. Dengannya, Anda bisa berbelanja di semua usaha kami tanpa bayar. Hai. Aduh, kalian ini pasti salah orang. Aku tak kenal siapa itu. Bima Pratama, kalian pasti salah cari orang. Memang sulit diterima. Tapi semua ini benar. Saya beri waktu untuk pertimbangkan. Ini kartu nama saya. Kalau sudah putuskan, bisa hubungi saya kapan saja. Ini langsung pergi begitu? Kalau kartu ini asli, aku bisa kasih istri dan anakku hidup yang lebih baik. Hehe.
Lau, bukannya ngambek tadi? Tahu pulang juga ya? Aduh, aku Aku apa lagi? Cepat ke dapur masak. Aku dan Rian sudah lapar. istri. Maksudku, aku hari ini. Sudah, jangan ganggu aku. Jangan terus-terusan bahas soal tadi. Tak ada habisnya. Aku jengkel lihatmu. Kau salah paham. Aku cuma mau bilang, Sudah, Ayah. Ibu suruh masak, ya cepat pergi. Jangan banyak cakap. Tunggu, ke dapur. Ambilkan buah dulu untukku. Aduh. Pasti Paman Saputra datang. wah, Arga, cepat masuk. Hai Ayu, Ryan. Arga, akhirnya kau datang. Rian siapkan hadiah hari ayah untukmu. Coba cocok atau tidak. Paman, lihat pas tidak? Wah, Bagus. Tetap yang pakai baju ini lebih ganteng. Ganteng banget. Ayu Lestari, aku masih di sini. Kau malah bersikap begitu padanya. Siapa suamimu sebenarnya? Ayu. Sepertinya Bang Pratama tak menyukai kehadiranku. Mungkin aku pergi saja. Arga hari ini cuman mau merayakan hari ayah. Jangan ngaco di sini. Hari Ayah. Seharusnya dirayakan keluarga bertiga kita. Apa hubungannya dengan orang luar? Selama bertahun-tahun, kau anggap aku apa? Kau pantas rayakan hari ayah? Keluarga ini kutopang aku dan anak kita. Penghasilanmu itu buat apa? Nyari kerja buat Rian aja tak bisa. Dasar pecundang. Aku pecundang? Selama bertahun-tahun, aku kerja keras siang malam. Semua untuk kalian. Aku tak tega suruh kau kerja. Beginikah caramu membalas kebaikanku? Diam kau. Tak heran Rian meremehkanmu. Sekarang aku menyesal. Kenapa dulu buta mata sampai menikahimu? Kalau dulu aku nikahi Arga, tak akan menderita begini. Rupanya begitu isi hatimu. Kalau begitu, aku pergi. Cepat bungkus barangmu dan pergi. Siapa yang larang? Baik. Kau yang bilang. Jangan menyesal nanti. Si tua ini ngambek lagi. Arga, jarang-jarang kamu datang. Hari ini aku masak sendiri, tunjukkan keahlianku. Ayu. Masa suruh kau repot-repot? Ayo ke Hotel Grand Mahasena. Makan yuk. Mau makan apa? Pesan saja sesukamu. Jangan sungkan-sungkan. Paman Saputra baik banget sama kami. Lebih baik daripada ayahku. Betul. Arga, kamu baik sekali. Setengah hidupku ini rasanya sia-sia. Anakku bilang aku nggak becus. Istriku pun benci aku miskin. Bahkan diriku sendiri hidup begitu menyedihkan. Aku ajak Bang Pratama. Ngapain kau ajak dia? Cuma cari perhatian dan pura-pura? Biarkan saja, ayo kita pergi. Hari ini masakannya enak sekali. Harus berterima kasih pada Paman Saputra. Tentu. Paman baik sekali. Bu, lihat foto kita bertiga. Mirip keluarga sungguhan. Aku kirim ke grup ya. Kirim. Ryan. Ayahmu masih ada di grup itu. Kalau dia lihat foto ini, jangan-jangan dia sakit hati. Tak usah pedulikan dia. Si pecundang tak berguna itu, mana mungkin dia punya perasaan. Kirim saja.
silsilah keluarga Pratama. Dengan berat hati kami kabarkan, paman sepupu ketiga Anda, Tuan Bima Pratama, telah wafat 3 hari lalu. Sekarang, Anda adalah ahli waris urutan pertama satu-satunya. Bima Pratama. Ternyata Maya tidak bohong. Aku benar ahli waris keluarga Pratama. Berarti kartu hitam ini asli. Bagus. Selamat tinggal. Semoga kalian tak menyesal nanti. Baju yang dibeli anakku. Untuk harga ini, mereknya ini. Hei, aku juga mau coba baju ini. Coba rasanya gimana kalau dipakai. Chanel. Hei, oke. Halo. Ada Chanel? Ambilkan satu Chanel untukku. Aku mau coba. Dari mana ini orang kampungan? Chanel itu merek, bukan nama baju. Bukan, Pak Tua. Usia sudah segini, ngapain nggak di rumah aja? Ngapain keluyuran di sini? Bukan, aku cuma mau beli baju. Beli baju? Baju ini berapa harganya? Mampu beli nggak? Lihat dulu diri sendiri, pakaiannya kayak pemulung. Cepat pergi, jangan ganggu usaha kami. Aku memang nggak mampu. Tapi aku punya kartu ini. Kalau pakai ini belanja di sini, nggak perlu bayar. Kartu ini? Pak Tua, bawa kartu jelek begini, mau gratisan? Gila ya? Aku nggak bohong. Kartu ini asli. Pelayan, orang macam apa ini bisa masuk ke sini? Cepat usir dia. Dia sudah merusak mood belanjaku. Aku cuma mau belanja, ingin beli baju. Kenapa hakku untuk beli? Dan mencoba baju tidak ada? Ini tempat yang pantas. Untuk orang sepertimu, orang seperti apa? Harusnya ke tempat seperti apa? Menurutku, orang sepertimu harusnya beli barang kaki 5. Itu baru cocok denganmu. Bukankah ini ayahnya Rian? Gue kesel banget. Paman Pratama, kenapa Paman kesini? Nisa, Paman cuma mau beli baju. Paman, baju di sini memang mahal. Bagaimana kalau Paman coba lihat tempat lain? Tidak perlu. Aku kasih tahu, Paman punya kartu ini. Tidak perlu bayar. Paman, boleh aku lihat kartu itu? Apakah ini? Kepala toko, tolong ke sini. Ada sesuatu yang perlu Bapak konfirmasi. Coba lihat, apakah kartu ini kartu hitam tertinggi yang legendaris? Benar, ini memang kartu hitam khusus ketua Dewan Direksi, Grup Mahasena. Tapi Ketua Pratama sudah meninggal. Dari mana kamu dapatkan kartu ini? Dari seorang wanita. Katanya, dengan kartu ini, bisa belanja gratis di mall. Tak perlu bayar. Seluruh grup cuma punya satu kartu ini, dan tak pernah diedarkan. Sepertimu, mana mungkin punya kartu hitam? Jujur, kau curi, ya? Aku tidak mencuri. Memang diberi orang. Dia, itu... Ini dia, dari wanita ini, Maya Permata. Direktur Permata? Bagaimana kau bisa punya kartu nama pribadinya? Apa kau kenal dia? Dia sendiri yang kasih padaku. Kalau tak percaya, aku telepon dia sekarang. Cuma pura-pura. Direktur Permata sibuk sekali. Mau terima teleponmu? Dengar. Maya, ini Dimas Pratama. Aku pakai kartu hitam yang kau beri ini untuk belanja di mall. Mereka tidak mau terima, malah bilang kartu ini hasil curian. Cepat ke sini, atau beritahu mereka bahwa ini pemberianmu.
Apa Dimas Pratama sudah sadar? Dimas, status ahli waris? Halo? Sial. Aku harus cepat cari dia. Jangan sampai dia menyesal. Tak bisa pura-pura lagi, ambil kartu sembarangan di jalan, berani mengaku sebagai kartu nama Direktur Permata. Benar-benar tak tahu diri. Terus, baju-baju di toko kami sudah kau baui. Pelanggan pun kau bawa kabur. Semua kerugian ini harus kau ganti rugi. Saya... Kepala toko, kerugiannya saya yang tanggung. Tak ada hubungannya dengan Paman Pratama. Jangan menyusahkannya. Kamu yang tanggung. Baju-baju ini kalau dijumlah, beberapa miliar rupiah. Gajimu sebulan, berapa sih? Kamu sanggup ganti? Beberapa miliar. Sudahlah. Kalian berdua yang sok imut ini, jangan buang-buang waktu di sini. Ada apapun, simpan untuk bicara di kantor polisi. Satpam! Jangan, yang saya katakan benar. Tangkap kedua orang ini untuk saya. Aduh, yang saya katakan benar. Dia yang kasih ke saya. Aduh, kenapa dia bohongi saya lagi? Wanita ini benar-benar jahat. Berani-beraninya, Direktur Permata adalah pilar utama grup Mahasena. Mana boleh orang sepertimu menghinanya. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Berhenti, kalian ngapain? Berhenti, kalian sedang apa? Maya, akhirnya kau datang. Cepat jelaskan pada mereka. Kartu ini... Diam. Direktur Permata, ini dia yang mencuri kartu hitam tertinggi Anda dan mengaku kenal Anda. Dia menipu di sini. Sudah saya tahan. Bagaimana tindakannya? Menurut saya, Direktur Permata, sebaiknya kita laporkan ke polisi agar dia tak bisa pamer dengan kartu nama Anda. Kalian ini, orang-orang yang meremehkan orang lain. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Beliau adalah presiden direktur baru, Grup Mahasena. Kalian tak kenal orangnya, kartu ini pun tak kalian kenali? Sudah kukatakan, aku tidak berbohong. Kalian yang tak percaya. Direktur Permata, kami tak tahu siapa orang besar di depanmu. Mohon maafkan kami. Ampuni kami. Sebagai karyawan, berani-beraninya kalian terlalu pilih-pilih pada pelanggan dan bicara tak sopan. Grup Mahasena tak butuh orang seperti kalian. Kalian berdua dipecat. Bawa mereka pergi. Maaf Tuan Pratama. Ini kelalaian saya, membuat Anda tersinggung. Kontrak warisan sudah saya siapkan. Besok bisa ditandatangani. Hari sudah malam, mari kita pulang beristirahat. Hati-hati di jalan. Nisa, Paman pergi dulu. Hati-hati. Dimas Pratama, masak sarapan belum? Aku lapar banget. Rian, ayahmu mana? Belum pulang? Ayu Lestari, jangan-jangan Bang Pratama masih kesal karena kejadian kemarin? Masa iya? Rian, kirim pesan ke ayahmu. Suruh dia pulang dan masak. Ya, sudah semalaman. Cukup sudah. Masih ngambek terus. Dewasa-dewasa begini. Segitunya, aku dan ibumu sudah lapar. Cepat pulang dan masak. Beres-beres apa lagi? Kalau di jalan keluar, turun saja. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak mengakui kau sebagai ayah. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Ayah sedang apa? Sampai-sampai telepon pun tidak diangkat. Bu, bagaimana ini? Ayah tidak balas pesan, telepon juga tidak diangkat. Kalau benar-benar tidak pulang, nanti siapa yang masak untuk kita? Lihat, bukankah dia sudah pulang? Lihat bagaimana aku menghajarnya. Nisa masuk. Ayo, Ryan. Nisa datang. Ryan, bagaimana ayahmu bisa jadi ketua Dewan Direksi Grup Mahasena? Apa katamu? Nisa, kamu tidak salah. Papaku cuma orang sok imut. Masa iya dia ketua Dewan Direksi Grup Mahasena? Jangan main-main. Rian, Paman Pratama juga ayahmu. Masa kamu bisa bicara begitu tentangnya? Di mana hati nuranimu? Aku bicara sesuai fakta. Kalau dia memang punya kemampuan,
Masa iya dia biarkan aku dan ibuku hidup susah selama ini? Masa iya dia biarkan aku nganggur tanpa pekerjaan yang layak? Dia memang orang so imut. Sokimet, Rian kamu. Sudahlah Nisa. Kamu orang luar tahu apa? Aku lebih tahu siapa dia sebenarnya. Cuma bisa masak, lain tidak bisa apa-apa. Orang yang dia kenal, paling-paling cuma pemulung di bawah apartemen. Nah, makanya dia mustahil menjadi ketua Dewan Direksi Grup Mahasena. Iya, aku beruntung bisa kerja sama dengan Grup Mahasena. Di Grup Mahasena, orang besar kecil, aku kenal semua. Bahkan jajaran manajemen harus sopan padaku. Tapi aku tidak pernah dengar ada orang bernama Dimas Pratama. Nisa Wijaya, kalau tak ada urusan, cepat pergi saja. Jangan ganggu kami bicara hal penting. Kamu benar-benar tak terselamatkan. Lupa kasih tahu kalian, kemarin Paman Pratama beli baju di tokoku. Dia jalan bersama kakak cantik yang sangat berpengaruh. Dia bahkan langsung memecat karyawan yang tak hormat padanya. Kalian pikir-pikir sendiri deh. Nah, pantas saja ayahmu berani. Sombong dan tak pulang. Ternyata dia selingkuh. Arga, kamu harus bantu aku. Bu, jangan buru-buru. Bukannya ibu sudah lama kesal sama dia? Mumpung kesempatan ini kita suruh dia keluar tanpa harta. Wanita itu kan kaya. Kita minta uang darinya. Jangan sampai mereka hidup enak-enak. Tenang, Ayu. Serahkan padaku. Arga, kamu memang baik. Apalagi yang kamu pura-pura? Dikasih jalan ya, turun saja. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak mengakui kau sebagai ayah. Ketua Pratama, keluarga Anda tampaknya tidak baik pada Anda. Anda semalaman tak pulang, mereka pun tak khawatir. Tapi tenang saja, nanti ada aku di sampingmu. Akan selalu memperhatikanmu, membantumu, supaya di grup ini, kamu bisa berdiri tegak. Kamu membantu bagaimana kalau begini? Tentu di mana dibutuhkan, di sana dibantu. Direktur Permata, ada masalah. Itu mitra kerja baru energi. Sudah sampai. Menunggu Anda rapat. Oke, aku segera ke sana. Kamu tunggu di sini dulu. Kenali lingkungan sekitar. Tunggu aku pulang dengan baik. Segera umumkan status ahli warismu. Baik, cepat pergi sana. Bukan staf dilarang masuk. Ada janji sebelumnya. Mas, aku lupa ya, Arga. Bekerja sama dengan Wakil Presiden Direktur Rio Hartono dari grup kita. Aku datang lihat tempat dulu. Boleh masuk kan? Masuk saja. Paman Saputra, hebat juga kamu. Bilang mau ajak kami masuk, langsung bisa masuk. Gampang. Aku lagi kerja sama dengan grup Mahasena. Semua orang di sini ketemu aku, harus kasih muka ke gue. Itu bukan Dimas Pratama? Dimas Pratama berhenti. Kenapa kalian di sini? Kenapa kami nggak boleh datang? Dimas, jangan pura-pura. Kami sudah tahu semua. Jadi kau tahu kau ini... Dasar brengsek yang selingkuh saat masih menikah. Tak hanya di mal, bermesraan dengan wanita lain. Pulang pun sampai larut malam. Sekarang berani-beraninya, terang-terangan, datang ke kantornya. Jadi kau pikir aku yang selingkuh? Lalu kau dan si Wang ini bermesraan di hadapanku. Itu namanya apa? Kami beda denganmu. Dulu kalau bukan Arga, kecelakaan, sehingga kehilangan kesempatan. Bersamaku, kami sudah lama menikah. Bertahun-tahun ini demi aku, dia tak pernah menikah. Jadi, kaulah yang tak dibutuhkan. Tak kusangka ada orang seberani itu di dunia, membungkus perselingkuhan dengan kata-kata indah. Dulu aku benar-benar buta, sampai menikahi wanita seperti ini. Bang Pratama, kau dan Ayu berdua, sungguh tak cocok. Kabulkanlah keinginan kami. Iya, ayah. Jangan halangi aku dan ibu menjalani hidup enak. Cepat ceraikan dia. Dimas Pratama, pernikahan ini akan kuselesaikan. Sekarang pun kau berlutut minta ampun, tak akan berguna. Lihat dirimu, sok manis begini. Mana bisa dibanding Paman Arga, yang sekarang lagi kerjasama dengan grup Mahasena. Nanti kalian tahu.
Grup Mahasena yang kalian rebutan itu milikku. Lihat saja kalian menyesal nanti. Baik. Aku tanda tangani. Apa katamu? Aku bilang aku tanda tangani, dan aku keluar tanpa harta. Rumah pun ku tinggal untukmu. Cepat tanda tangan, jangan batal. Jangan sampai kau mundur. Arga, akhirnya kita bisa bersama, ya. Iya, Paman. Aku tak perlu lagi ikut ayah yang tak berguna ini. Ini semua konsekuensi pilihan kalian. Mulai hari ini, hidupku tak ada hubungannya lagi dengan kalian. Tunggu. Di kontrak ini ada syarat tambahan. Di sini tertulis, mulai hari ini Rian Pratama tak lagi punya kewajiban menafkahimu. Kau yakin sudah baca baik-baik? Ayah, jangan salahkan aku kejam. Orang pasti ingin hidup lebih baik. Siapa suruh ayah tak punya kemampuan menyediakan hidup enak untukku? Aku sangka, setelah berjuang bertahun-tahun, ternyata ku besarkan. Orang tak tahu balas budi. Kalau kau pilih ikut ibumu, nanti jangan salahkan aku tak berperasaan. Nih, sudah ditandatangani. Bagus. Akhirnya aku bercerai dengan orang sepertimu. Mulai sekarang, rumah ini milikku. Rian juga bisa hidup bahagia bersama aku dan Arga. Sudah ku tanda tangani. Kalau tak ada masalah lain, aku pergi dulu. Nanti setelah aku menikah dengan Arga, mau beli apapun bisa. Mau apapun bisa. Tak perlu lagi pusing soal uang. Betul, kerja pun tak perlu. Cari sendiri lagi. Nanti setelah Paman Saputra menempatkanku di grup Mahasena, langsung jadi manajer. Nanti, keluar masuk di antar mobil mewah. Tak akan ada lagi yang mengejek. Ayahku tak berguna. Ketua Pratama, ternyata Anda di sini. Direktur Permata dan yang lain sudah lama mencari Anda. Rapat Dewan Direksi, sebentar lagi dimulai. Hanya menunggu kehadiran Anda. Baik, aku tahu. Kamu panggil dia apa? Ketua Dewan Direksi? Dimas Pratama, aktingmu ini terlalu palsu. Aku tahu, kamu iri Ayu menyukaiku. Dan benci aku merebut Ayu. Tapi kamu tak perlu sok jadi ketua grup Mahasena. Iya, Dimas Pratama. Menurutku, kamu cuma ingin balikan denganku. Sengaja cari orang buat main sandiwara? Mau balikan ya? Dengar ya, orang sepertimu yang perdebatan recehan aja, selalu diperpanjang, mustahil aku kembali. Ayu Lestari, sekarang kamu sudah nempel sama Arga? Lupa dulu, hidupmu ditopang dari jualanku, bahkan anjing tak hina rumah miskin. Tapi kalian ini lebih hina dari anjing. Tak tahu balas budi. Pantaskah aku cari orang buat main sandiwara? Pap, jangan keras kepala lagi. Paman Saputra kerja sama dengan grup Mahasena. Dia kenal semua orang di sana. Nama Papa tak ada di sana. Jangan di sini memalukan diri. Maaf. Beliau memang ketua Dewan Direksi, grup kami. Sudah diam! Kau siapa sampai berani bicara? Kau tahu, satu telepon dariku, manajermu akan memecatmu. Dan kukatakan sekali lagi, percaya atau tidak terserah. Mulai hari ini, kerjasama Anda dengan grup Mahasena diakhiri. Ada apa? Sudah lama sekali, dia belum kembali. Jangan-jangan kamu masalah ya? Jangan khawatir, Direktur Permata. Tunggu sebentar lagi. Mungkin dia sedang dalam perjalanan kembali. Direktur Permata, ada masalah. Direktur Pratama ada di lobi, sedang dikerumuni. Hanya kamu bisa putuskan kerjasamaku dengan grup Mahasena? Bercermin dulu sana. Apa kau pikir dengan pakai jas dan dasi, lalu kau benar-benar jadi ketua Dewan Direksi? Percaya tidak? Cuma satu telepon dariku, kau akan kusir dari sini. Baiklah, aku ingin lihat siapa yang kau panggil. Apa sama sepertimu? Suka menyalahgunakan kekuasaan? Baik. Kau tunggu saja. Direktur Hartono, ini Arga. Di lobi grup Mahasena kita, ada orang gila. Dia ngomong sembarangan, mengaku dirinya adalah ketua Dewan Direksi grup Mahasena. Dia bahkan mau putuskan kerja sama kedua perusahaan kita. Cepat ke sini, urus dia. Apa? Kamu tahan orangnya dulu. Aku segera ke sana. Baik. Sekarang takut, kan? Ku beritahu. Direktur Hartono dan Arga akrab sekali. Nanti saat Direktur Hartono datang, kau akan tahu rasanya kebohonganmu terbongkar. Iya, ayah. Kalau tahu diri, cepat berlutut dan minta maaf pada Paman Saputra. Barangkali nanti dia bisa bantu minta ampun untukmu. Minta maaf? Kalian orang tak tahu balas budi, hanya suka pada orang kaya dan benci yang miskin. Pantas minta maaf dariku?
Nanti siapa yang diusir? Belum tentu. Jangan nanti menyesal. Security! Security! Orang inilah yang mengaku sebagai Ketua Dewan Direksi Grup Mahasena. Cepat tangkap dia. Apa maksudmu? Siapa yang berani sentuh priaku? Lepaskan. Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Aku baik-baik. Dimas Pratama, inikah perempuan yang kau kencani? Kukira siapa? Ternyata biasa saja. Tidak istimewa. Benar, jangan kira urusan kalian. Tak ada yang tahu. Aku punya bukti perselingkuhan kalian. Kalau tak mau hal ini tersebar, lebih baik beri kami uang tutup mulut 100 juta rupiah. Kalau tidak, kau tak akan bisa bertahan di grup Mahasena. 100 juta? Kalian benar-benar serakah sekali. Tahukah kalian siapa aku? Berani-beraninya minta uang di sini. Aku tak peduli siapa kau. Ku beritahu, Wakil Presiden Direktur Grup Mahasena, Rio Hartono, adalah saudaraku. Kamu cuma karyawan kecil, bawahan dia. Nanti dia datang, aku akan usir kalian berdua bersama-sama. Rio Hartono? Kebetulan, aku juga kenal dia. Aku ingin lihat bagaimana dia mengusirku dari perusahaan. Coba lihat siapa ini, nekat sekali. Berani di grup Mahasena, mengaku sebagai ketua dewan direksi. Direktur Hartono, akhirnya Anda datang. Dia ini mengandalkan wanita yang dia pacari, berbuat semaunya di perusahaan. Bahkan mengancam akan memutus kerjasama kedua keluarga kita. Berani sekali, berbuat onar di grup Mahasena. Bisa kukuliti? Kalian semua. Oh, ternyata Wakil Presiden Direktur Hartono mau diapakan aku? Di Direktur Permata. Direktur Permata, kenapa Anda di sini? Direktur Hartono, jangan-jangan Anda salah orang. Dia mana mungkin Direktur Permata? Dia cuma eksekutif biasa saja. Cepat. Kamu diam. Dia adalah Presiden Direktur Grup Mahasena. Jabatannya hanya di bawah ketua. Kalian berapa ini? Siapa yang beri nyali? Bicara sembarangan di sini? Mana mungkin? Wakil Presiden Direktur Hartono, anak buahmu berani sekali. Bahkan Presiden Direktur Grup Mahasena berani difitnah. Direktur Permata, ini salah saya. Sen akan segera urus. Hei! Buang mereka keluar. Mulai hari ini, larang mereka menginjakkan kaki di grup Mahasena. Selain itu, hentikan semua kerjasama dengan Arga. Jangan sampai terulang lagi. Ketua Pratama, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku tak mengatur dengan baik, Anda juga takkan... Aduh, kalau bukan Anda datang tepat waktu, aku sudah ditangkap sebagai penipu. Jadi sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Ketua Pratama, cara berterima kasih seperti ini kurang tulus sekali. Lebih baik, kau ganti cara berterima kasihnya. Lebih baik, kau ganti cara berterima kasihnya. Direktur Permata. Jangan sembarangan Direktur Permata. Tenang, Direktur Pratama. Aku pasti akan membuatmu merasa, terima kasih ini sangat sepadan. Bukan Direktur Permata. Itu, aku ingat masih ada urusan. Aku pergi dulu. Dimas Pratama, kau takkan bisa kabur. Lambat laun, aku akan menaklukkanmu. Beritahu Departemen Hubungan Masyarakat. 3 hari lagi, adakan jamuan pelantikan untuk Presiden Direktur baru Grup Mahasena. Hah, Ayah terlalu kejam. Bagaimanapun juga, aku kan anaknya. Dia tega begitu saja, mengusir kami keluar. Sedikit pun tak memberi kami muka. dia itu orangnya cuma pecundang tak berguna. Sokimut, cuma naik jabatan karena wanita. Apa hebatnya? Arga. Kamu harus cari akal. Si pecundang ini sekarang mengandalkan dukungan Maya Permata. Berani menghina kami seperti ini. Aku pasti akan membalasnya. Tenang. Aku Arga di bisnis sudah lama berkecimpung. Banyak cara untuk menghancurkannya.
Ketua Santoso baru dapat kabar. 3 hari lagi Direktur Permata akan adakan jamuan perayaan untuk ketua. Saat ini sedang disusun daftar undangannya. Menurut Anda, haruskah kita bersiap dari sekarang? Dimas Pratama. Siswa imut ini sangat lihai bersembunyi. Di luar sana dia ternyata masih punya ahli waris. Kamu periksa lagi Dimas Pratama. Selidiki semua latar belakangnya sampai tuntas. Jangan lewatkan sedikit pun. Baik. Ayah, ini zaman apa lagi? Masih ada pertunangan sejak kecil? Aku nggak mau. Dulu keluarga Pratama pernah bantu keluarga Mahendra. Makanya dia aturkan, pertunanganmu dengan Dimas Pratama tak boleh dibatalkan. Hanya dengan menepati ikatan pertunangan ini, kamu baru bisa mewarisi sisa 30% saham grup Mahendra. Sebagai anggota Dewan Direksi, kamu harus pahami konsekuensinya. Mengerti, Ayah. Tenang, aku akan temui dia. Segera selidiki untukku, anggota Dewan Direksi baru, grup publik Dimas Pratama. Aku mau semua datanya. Maksudmu, dalam 3 hari, semua data ini harus selesai kubaca? Betul. 3 hari lagi akan ada jamuan pelantikanmu. Anda harus cepat memahami bisnis inti perusahaan dan data investor. Tapi aku belum pernah datang ke jamuan macam tu. Bagaimana kalau aku gagal? Tenang saja. Aku akan di sampingmu. Kalau ada yang tak paham, aku akan ajarimu perlahan. Ayo kita mulai sekarang. Ini wakil direktur utama, Taufan Santoso. Sudah lama bekerja dengan mantan ketua. Dia pegang banyak proyek inti kita. Tapi dia licik sekali. Cara kerjanya tidak jujur. Saat Anda mulai menjabat, dia pasti akan menjegal diam-diam. Anda harus waspada. Baik. Kami sedang bekerja sama dengan grup Mahendra untuk proyek kecerdasan buatan. Lihatlah. Si tua ini benar-benar tak punya naluri. Mencari orang seperti ini jadi ahli waris grup Mahasena. Memalukan. Orang lemah begini bisa apa? Tapi lebih aman kalau tetap waspada. Suruh orang terus awasi dia. Jangan lewatkan gerak-geriknya. Siap. Grup Mahasena akan adakan jamuan ahli waris malam ini. Aku, melalui koneksiku, sudah hubungi grup Mahendra. Selama kita manfaatkan hubungan ini untuk datang ke jamuan, pasti tak masalah. Sungguh. Nanti kita hanya perlu menumpang pada garis ahli waris grup Mahasena dan jaga baik hubungan dengan Direktur Mahendra dari grup Mahendra. Siapapun Dimas Pratama atau Maya Permata, semuanya masih di tangan kita. Kalau begitu, aku ingin si pecundang Dimas Pratama itu berlutut dan minta maaf padaku. Direktur Mahendra Dimas Pratama memang ahli waris urutan pertama, grup Mahasena. Kehidupan sebelumnya cukup memprihatinkan. Hidup hanya dari berjualan sayur. Hanya saja istri dan anaknya Tahu. Bagaimanapun juga, aku harus menemui dan bicara dengannya tentang pembatalan pertunangan. Siapkan mobil. Maya Permata 2 hari ini. Terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku dalam waktu secepat ini bisa menguasai begitu banyak urusan bisnis. Dimas, jangan sungkan sama aku. Dan seperti yang kukatakan dulu, terima kasihmu itu bisa diganti cara lain nggak? Bukan. Sekarang mau coba nggak? Lagi pula, kita berdua sudah sangat akrab. Kamu masih panggil aku Maya Permata? Nggak bisa ganti panggilan lain? Maya. Aku nggak sengaja. Itu Direktur Sivya Mahendra dari grup Mahendra datang berkunjung. Katanya ada urusan penting. Ingin dibicarakan langsung dengan Direktur pertama. Dia datang untuk apa? Persilakan masuk. Dia Dimas Pratama. Kok beda sama data? Ketua, saya Sivya Mahendra. Saya datang hari ini. Ada urusan pribadi. Ingin bicara dengan Anda.
Oh, silakan duduk, Direktur Mahendra. Saya datang hari ini mau membatalkan pertunangan kita. Apa, batal pertunangan? Dulu keluarga Mahendra diambang bangkrut, keluarga Pratama habiskan aset menolong kami. Jadi waktu kami masih kecil, pertunangan ini sudah diatur. Dan hanya kalau kami menikah, saya baru bisa dapat 30% saham grup Mahendra. Jadi, Nona Mahendra, maksud Anda apa? bisakah kita pura-pura menikah? Pernikahan pura-pura? Tenang saja. Begitu saya dapat saham, kerja sama grup Mahendra, dengan grup Mahasena, kami bisa beri potongan keuntungan 6%. Tentu tak masalah. Tapi soal potongan keuntungan, saya rasa tak perlu. Menurut saya, perasaan dan pernikahan tak boleh jadi belenggu bagi wanita. Kamu ingin berjuang untuk kariermu sendiri, mendapatkan hakmu, itu sendiri patut dihargai. Ini nggak bisa ditukar dengan keuntungan. Batal pertunangan? Apa maksudnya? Mereka ngomong apa sih? Tenang saja. Selama Nona Mahendra setuju, kita bisa tentukan waktu kapan saja untuk urus berkasnya. Tunggu. Saya ubah pikiran. Aku baru sadar. Kau tak hanya tampan, karaktermu juga baik. Jauh lebih baik dari bayanganku. Soal pernikahan, kau bisa menikah sungguhan? Tidak. Tak bisa ditunda lagi? Sivya Mahendra, lepaskan dia. Dia orangku. Jangan sentuh dia. Maaf. Aku dan Dimas bertunangan. Dilihat hubungan, kami jauh lebih dekat darimu. Bukan... Begini saja, aku jalan-jalan dulu. Kalian lanjutkan. Direktur Permata, kalau paham mundurlah. Dimas Pratama harus jadi milikku. Siapa yang menang? Belum tentu. Pilihan akhirnya, pasti aku. Paman, berkat Paman, aku jadi kepala toko. Bukankah Paman mau beli jas untuk jamuan? Di sini semua gaya formal bisnis. Paman bisa pilih dengan leluasa. Arga, menurut Paman hadiah apa yang cocok untuk ahli waris? Dimas Pratama? Kenapa di mana-mana bisa ketemu mereka? Sialan. Rian dan ibunya, kalian kenapa di sini? Nisa, kenapa kau bersama pecundang ini? Rian, jangan bicara begitu. Paman, dia bukan pecundang. Nisa, sifat aslinya, aku lebih tahu. Dia cuma benalu yang naik lewat wanita. Dia andalkan wanita, baru bisa jadi kepala toko. Bu, bukan begitu. Paman Pratama ahli waris, grup Mahasena. Dia dan Direktur Permata, hubungan atasan bawahan. Masa bilang andalkan wanita? Salah paham. Salah paham? Kamu pasti dibohongi dia. Gue dengar sendiri wanita Maya Permata bilang si pecundang ini, laki-lakinya. Menurut gue, dia cuman lelaki benalu. Suara apa tadi? Ribut banget. Nisa, ayo ngobrol di tempat lain. Dimas Pratama. Berani hina gue gebukin lo. Ayu Lestari. Kamu gila ya? Memang gue mau gebukin kamu. Si pecundang yang andalkan wanita, buat naik jabatan, berani bicara begitu ke gue. Ini pelajaran kecil buat kamu. Itu pantas buat kalian. Paman, Anda baik-baik saja? Baik. Dimas Pratama, kamu beneran merasa dirimu penting? Kamu pikir Maya Permata sayang sama kamu? Kamu pikir jadi ketua grup Mahasena? Gue kasih tahu, kamu dan Maya Permata. Kamu cuman selingkuhannya. Maya Permata, Presiden Direktur Grup Mahasena. Ini wilayahnya. Kalian tidak takut memaki dia di depan umum? Kalau dia dengar, kau akan kena batunya. Cuman Maya Permata, ku beritahu, aku orangnya Direktur Mahendra dari Grup Mahendra. Tak lama lagi, Direktur Mahendra akan menikah dengan ahli waris Grup Mahasena. Nanti ku beritahu, bukan cuma Maya Permata, dia akan kuhajar. Mudah sekali. Benar. Nanti Paman Saputra akan menghajarmu juga. Biar kau tahu, akibatnya melawan kami. Cuma kalian ingin dekat dengan ahli waris? Kalian bermimpi di siang bolong. Dimas Pratama, seperti kau,
hanya bisa mengandalkan wanita, lelaki benalu. Seumur hidupmu, takkan bisa dekat dengan orang penting. Dimas Pratama, selain andalkan wanita dan masak, kau bisa apa lagi? Hei, lihat sini. Baju biasa saja ini. Kau mampu beli? Tentu saja mampu. Dan tak perlu bayar sepesir pun. Dimas Pratama, kau demam? Kau gila? Kau bilang kau di sini, tak bayar? Kau pantas? Dimas Pratama, kau berhenti bohongi diri. Cepat pergi kalau tak ada urusan. Jangan ganggu Arga. Pilih hadiah untukku. Ayam, berhenti berpura-pura. Memalukan, aku dan ibu masih di sini. Beri aku muka. Ini dari grup Mahasena, kartu hitam tertinggi. Semua barang di sini bisa ku beli. Nisa, ambil semua baju, bungkus untukku. Aku ambil semuanya. Baik, Paman. Aku suruh dia bungkus untuk kalian. Aduh, Dimas Pratama. Kau pura-pura apa? Cuma pegang kartu. Dari Maya Permata? Apa istimewanya? Ayah, kemampuanmu cuma segini. Sebentar lagi kami akan melejit sukses. Barang-barangmu ini di mata kami tak layak dilihat. Hei, Dimas Pratama. Tunggu sampai kami terhubung dengan ahli waris, grup Mahasena. Nanti kulihat Maya Permata. Masih lindungi kau? Apalagi cuma kartu hitam. Kau bahkan tak bisa masuk pintu grup Mahasena. Kalian benar. Aku memang hebat. Dan aku punya hak. Tentukan kalian boleh tinggal di sini. Satpam. Bawa 3 orang ini. Lempar keluar. Tunggu dulu. Dimas, kuingatkan kau. Aku orangnya Direktur Mahendra dari grup Mahendra. Kau berani melawannya? Kalau kau berani, kau tak takut merusak kerja sama kedua grup? Grup Mahendra? Hahaha. Maaf, Kota Langit ini adalah aset inti grup Mahasena. Tak ada hubungannya dengannya. Bahkan Sivya Mahendra sendiri, kalau berdiri di sini, tak bisa ikut campur urusan grup Mahasena. Dimas Pratama, kau... Diam saja buat apa? Buang ketiganya. Keluar dari sini. Oh ya, pasang papan di pintu. Keluarga Arga dan anjing. Dilarang masuk. Dimas Pratama, berani-beraninya kau perlakukan aku begini? Aku anak kandungmu. Mana bisa kau hina aku begitu? Ada sedikit pun perasaannya kau sisakan? Diam. Aku Dimas Pratama. Tak punya anak, suka kaya benci miskin. Orang tak tahu balas budi sepertimu. Dan ingat, bukan cuma Kota Langit ini. Mulai sekarang, semua usaha di bawah grup Mahasena. Kau dilarang masuk. Bawa pergi. Dimas Pratama, dasar sokimut, kau akan mati mengenaskan. Tunggu sampai Arga dapat kerja sama dengan ahli waris. Lihat saja kau dan si sokimut itu. Mesti bisa semua tidak? Ahli waris. Nanti malam ahli waris diumumkan. Kalian akan tahu, semua yang kalian inginkan hanyalah angan-angan kosong. Lepaskan kami. Kamu... Dia... berani sekali mengusir kami. Begitu kami dekat dengan ahli waris, kau akan kami habisi. Dimas Pratama, kau tunggu saja. Begitu aku dapat perhatian dari ahli waris, kejadian hari ini akan kubalas 100.000 kali lipat. Paman, baju-bajunya sudah dikemas dan dikirim ke kantor Paman. Baik, terima kasih. Mereka... Jangan biarkan mereka merusak suasana hati Paman. Aku sudah tak peduli lagi. Nisa, kamu gadis yang baik, hatinya lembut dan tahu beda benar salah. Rian, si anak nakal itu, sekarang matanya hanya melihat nama dan uang. Dengarkan nasihat Paman. Cepatlah putus dengannya. Paman, aku mengerti. Aku akan pertimbangkan baik-baik. Aku mau terima telepon dulu. Kamu sibuk saja dulu. Apakah ini Tuan Dimas Pratama? Pinjaman untuk rumah atas nama Anda. Sudah telat 3 bulan. Kalau tidak dibayar, kami akan mematikan air dan listrik. Sesuai peraturan. Maaf, Anda salah. Pemilik rumah ini bukan saya, tapi Ayu Lestari. Kami sudah bercerai. Rumah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Kedepannya, untuk urusan apapun, langsung hubungi dia saja. Sudah cerai masih mau. Gue bayar utangnya, tak tahu malu banget. Tapi gue penasaran, ekspresi kalian pas tahu ahli warisnya adalah gue. Pasti sangat menarik. Jamuan ahli waris grup Mahasena. Menarik. Sepertinya acara ini pasti akan sangat ramai. Direktur Mahendra, Anda akan hadir? Tentu. Sampaikan pesan, siapkan tim styling terbaik untukku. Aku harus jadi yang paling mencuri perhatian di jamuan itu. Dimas Pratama, kau
sudah pasti milikku. Direktur Santoso, hadiah ini dari Arga untuk Dimas Pratama. Baru sampai di bawah, langsung kami sita. Arga si bodoh ini. Mikir cuma kasih dasi. Bisa deketin ahli waris grup Mahasena? Selain itu, aku juga tahu kemarin Dimas Pratama ketemu mereka di Kota Langit. Diusirnya mereka dan dilarang masuk ke semua properti milik grup Mahasena. Lumayan menarik. Tak kusangka dia lebih berani daripada yang kubayangkan. Tapi reputasi Dimas Pratama di grup semakin tinggi. Maya Permata juga selalu melindunginya. Jamuan pelantikan kali ini mungkin akan membuatnya duduk di kursi ketua. Terlalu lancar jadi membosankan. Lebih seru kalau ramai. Siapkan hadiah besar atas nama ahli waris grup Mahasena. Untuk Arga, beritahu mereka ahli waris tertarik padanya dan ingin bertemu langsung untuk membahas kerjasama. Siap. Dimas Pratama, pertunjukan baru saja dimulai. Jangan buat aku kecewa. Arga, coba lihat. Cocok nggak baju ini? Kalau yang ini, gimana baju ini? Cocok buat jamuan malam nggak? Telepon. Halo? Halo Ibu Ayu, pinjaman rumah Ibu. Sudah telat 3 bulan, mohon segera lunasi. Kalau tidak, kami akan terpaksa putus air dan listriknya. Apa? Bukannya selama ini Dimas Pratama yang bayar? Kok bisa telat? Kami sudah hubungi Tuan Pratama. Dia bilang sudah cerai dengan Ibu. Biaya rumah ini jadi tanggungan Ibu sendiri. Oke, saya mengerti. Dimas Pratama ini, setelah cerai dia langsung tak peduli lagi pada kita. Kenapa aku yang harus bayar? Kurasa dia sengaja. Dia memang tak ingin kita hidup tenang. Jangan marah. Sudahlah. Masalah cicilan rumah saja kok. Aku yang bayar. Nanti malam, begitu aku terhubung dengan ahli waris. Apalagi cuma cicilan ini, membeli beberapa rumah lagi pun bisa. Tapi rumah ini Selamat siang Tuan Wang, saya asisten dari ahli waris grup Mahasena. Beliau mengundang Anda untuk jamuan pelantikan. Apa? Ahli waris? Benar, dan beliau ingin bertemu langsung untuk bicara kerjasama. Ini hadiah balasan untuk Anda. Jika tak ada hal lain, saya permisi dulu. Oh, baik. banyak sekali barangnya. Sudah kuduga Paman Saputra hebat. Nah, bagus. Mulai sekarang, kita tak perlu lagi takut pada pecundang Dimas Pratama itu. Kan ku bilang, orang berbakat sepertiku pasti akan dihargai oleh ahli waris. Lestari, lihat kan sudah ku katakan, selama kau ikut aku jamin kau akan hidup enak. Arga, kau memang yang terhebat. Dimas Pratama si pecundang, berani-beraninya memutus pinjaman kami. Kalau dia sudah kejam begini, jangan salahkan kami nanti. Nanti malam, kami dan ahli waris kerjasama berhasil. Akan kuperlihatkan padanya, akibat melawan kami, seberapa buruk. Mantan ketua Dewan Direksi, bukannya tidak punya anak seumur hidup? Dari mana datangnya ahli waris? Ku dengar menemukan di luar kerabat jauhnya. Itu ahli waris urutan pertama. Bisa terpilih, pasti bukan orang sembarangan. Besar sekali ya. Jangan gugup. Hari ini apapun yang terjadi, aku akan menemanimu. Baik. Denganmu di sini, aku selalu merasa tenang. Apa katamu? Di perusahaan, ada beberapa hal mendadak yang perlu kuselesaikan. Kamu tunggu di sini ya. Aku segera kembali. Oke. Pergilah. Ayo. Wah, inikah jamuan untuk ahli waris? Luar biasa mewahnya. Paman Saputra, katakan, apakah aku nanti juga akan hidup seperti ini? Tentu saja. Hari ini, aku akan bicara kerjasama dengan ahli waris. Dengan kemampuanku, itu hal sepele. Nanti kamu mau adakan jamuan seperti apapun, bisa. Sekarang, cara kalian memandangku akan kubuat kalian semua jadi iri. Nanti, kalian semua akan datang memburuku. Ibu,
Lihat, itu kan Dimas Pratama. Kenapa dia di sini? Bagus. Gue belum cari dia. Dia malah datang sendiri. Pas banget. Ayo kita ke sana. Dimas Pratama, kamu kok di sini? Mereka kenapa di sini? Kamu tahu ini acara apa? Ini jamuan grup Mahasena. Acara kayak gini, untuk orang jualan sayur kayak kamu, boleh masuk sembarangan? Dengan kamu di sini. Cuma bikin turun kelas seluruh acara. Mungkin enggak. Jamuan hari ini, gue yang jadi bintangnya. Kamu bintangnya? Kamu gila ya? Kamu bermimpi di siang bolong? Jangan kira gue nggak tahu. Kamu masuk karena deketin Maya Permata. Baru bisa masuk. Kalau nggak ada cewek yang jadi sandaran, pintu jamuan aja. Nggak bakal bisa kamu raih. Ternyata gigolo ya. Nggak heran, seluruh badanmu keluar. Ayu Lestari, kita kan dulu suami istri. Masalah dulu, gue maafin. Tapi jangan minta lebih. Apa gue... Selama ini kamu sendiri yang paling tahu. Kalau kalian masih ngomong sembarangan, jangan salahin gue nanti. Wah, mau nggak sopan gitu? Gue kasih tahu, gue ini ketua Dewan Direksi Grup Mahasena. Yang diundang khusus, kalau kamu berani sentuh gue buat kamu sama Maya Permata. Langsung diusir dari sini. Paman Saputra sebentar lagi akan bertemu ketua untuk kerjasama. Nanti kita akan jadi tamu kehormatan grup Mahasena. Pecundang sepertimu tak layak mengangkat sepatu kami. Kapan aku mengundang mereka? Maaf, aku tak ingat pernah mengundang sampah macam kalian. Silakan keluar. Masih bermimpi di siang bolong? Aku ingin lihat siapa yang akan diusir hari ini. Satpam. Orang ini masuk tanpa undangan, cuma mau makan gratis. Cepat usir dia. Pak, tolong tunjukkan undangan Anda. Aku... Dia memang tak punya undangan. Cepat usir dia. Berhenti. Hari ini adalah jamuan pelantikan ahli waris, grup Mahasena. Kalian ribut apa di sini? Direktur Mahendra. Wah, tepat sekali Anda datang. Orang ini, entah dari mana, bisa menyusup ke jamuan. Tak punya undangan, berani datang cuma mau makan gratis. Bahkan lancang bilang dirinya ahli waris. Aku sedang suruh Satpam mengusir penipu ini. Kurasa dia menyusup lewat lubang. Kalau tidak, mana mungkin tanpa undangan bisa masuk. Rian Pratama, aku ayah kandungmu. Kau berani memanggilku anjing? Terima saja makian itu. Lagi pula kami sudah bercerai. Ayahnya sekarang Arga. Jangan sok jadi ayah. Tak kusangka Dimas Pratama bersusah payah 20 tahun. Akhirnya membesarkan sekeluarga pengkhianat. Diam kau. Kau berhak bicara. Direktur Mahendra, lihat dia. Dia tak menghormati Anda dan ahli waris. Usir dia sekarang. Jangan biarkan dia mencemari jamuan ini. Mengganggu kerjasama Anda dengan ahli waris. Betul. Siapa bilang dia tak berhak di sini? Direktur Mahendra, maksud Anda? Dia malam ini. Sylvia, jangan buru-buru. Kalau identitasku dibuka, terlalu mudah bagi mereka. Sifat buruk keluarga ini sangat menjijikkan. Kalau Dimas diungkap sekarang, terlalu mudah. Tunggu semua orang datang. Mereka akan jadi tikus yang diburu. Kehadirannya di sini membuktikan dia tamu penting. Berhak atau tidaknya dia di sini bukan urusan kalian. Direktur Mahendra, apa Anda tertipu? Dia bukan tamu penting. Dia cuma penjual sayur yang tak berguna. Benar, Direktur Mahendra. Sifat aslinya, aku tahu betul. Dia itu cuma bisa menggoda wanita untuk menipu orang. Kelihatannya rapi. Ternyata lelaki benalu. Sungguh tak punya harga diri. Pantas saja berani sombong di jamuan ini. Entah dari mana grup Mahasena cari orang macam ini. Hadirin sekalian, mungkin kalian belum tahu. Orang inilah yang suka pada wanita dan ternyata mengincar Direktur Permata dari grup Mahasena, Maya Permata. Dia bujuk wanita dengan kata manis hingga gagalkan kerja sama saya dengan ahli waris grup Mahasena. Kau pikir pakai jas bisa tutupi baumu? Ci! Selain jadi benalu, kau bisa apa lagi? Laki-laki ya laki-laki. Lihat kan, beberapa orang dasarnya sudah busuk.
Tak cuma bicara sembarangan, hatinya pun busuk. Kau beri mereka semua, tapi mereka malah balik menuduhmu. Dimas Pratama diam. Kalian keterlaluan. Aku beritahu kalian, aku orangnya Direktur Permata. Kalian tak takut dia? Nanti akan mengusir kalian? Maksudmu Maya Permata? Dia itu siapa? Aku ulangi sekali lagi. Aku ahli waris grup Mahasena, tamu kehormatan yang diundang khusus. Lagi pula, malam ini dia mau bicara kerja sama denganku. Kalau kita sudah terhubung dengannya, jangan cuma kamu, Dimas Pratama, bahkan dia, Maya Permata, harus langsung pergi dari perusahaan. Aku tak ingat pernah mengundang mereka. Sepertinya Maya Permata harus menyelidiki ini. Kan ada Arga kita. Dia tak seperti kamu, lelaki yang lebih dari 20 tahun. Hidupnya tak ada hasilnya. Direktur Mahendra, menurutku orang seperti dia, yang tak tahu malu, bajunya harus dilepas semua. Suruh dia merangkak 2 putaran di balai jamuan ini. Biar dia tahu akibat menipu dengan mengaku ahli waris grup Mahasena. Dan akhirnya seperti apa? Diam semua. Direktur Mahendra, ini demi kebaikan Anda. Saya takut Anda tertipu olehnya. Dia itu orang tak tahu malu, mengandalkan tipu muslihat, hanya bermodal mulut manis untuk menipu wanita. Dia sama sekali tak pantas berdiri di samping Anda. Benar, Direktur Mahendra. Jangan sampai Anda tertipu oleh bualan manisnya. Sekarang ini, dia sudah berhasil menipu Maya Permata. Sekarang lihat keluarga Anda kaya raya, dia ingin mengincar Anda juga. Ini namanya main dua hati. Lelaki seperti ini paling licik dan berbahaya. Direktur Mahendra, Anda kan punya ikatan pertunangan dengan ahli waris. Bagaimana bisa terus-terusan berhubungan dengan lelaki macam ini? Kalau sampai ahli waris tahu, Anda dan grup Mahendra juga akan kena masalah, kan? Cukup. Urusan saya, tidak perlu kalian bertiga ikut campur dan komentar. Dimas Pratama adalah tamu kehormatan saya. Kalian tidak menghormatinya, sama saja tidak menghormati saya. Cepat minta maaf. Kenapa saya harus minta maaf? Dia yang tak tahu terima kasih, menyusup ke jamuan, berbohong dan membantah. Menamparnya sekali, sudah ringan hukuman. Kalau harus minta maaf, dialah yang harus minta maaf pada kami. Betul, kami. Diam. Satu kata lagi. Kalian percaya tidak kalau sekarang juga saya usir kalian? Apa istimewanya? Cuma seorang Direktur Mahendra kecil. Nanti kalau kami sudah dekat dengan ahli waris, Direktur kecil ini bisa kami perlakukan sesuka hati. Dimas, tak usah naik darah karena mereka cuma sekumpulan badut-badut saja. Tak layak kau reportkan diri. Bagaimana kalau aku ajak kau ke ruang istirahat untuk beristirahat? Boleh juga sekalian cari suasana. Baik. Saat Maya tidak ada, tepat untuk membawa Dimas pergi. Bisa jalin kedekatan. Lebih baik aku keluar cari udara segar. Tunggu. Sivya Mahendra mau bawa pria gua kemana? Beres-beres mau ngerebut pria gua di depan mata gue? Apa kau tidak terlalu menganggap gue? Justru aku yang ingin tanya, Direktur Permata. Dimas adalah tamu kehormatan malam ini, tapi malah dihina di depan umum. Inikah pesta yang kau siapkan dengan matang? Kenapa kau lagi? Aku ingat betul. Grup Mahasena sudah menghentikan kerjasama dengan kalian. Dan secara tegas melarang kalian masuk. Kalian masuk ke sini, bagaimana? Siapa bilang kami nyelundup ke pesta? Aku tegaskan lagi. Aku ahli waris grup Mahasena, dihormati diundang khusus. Paham? Ahli waris. Ya, betul. Ahli waris, lihat kemampuan Arga kami, undang khusus untuk kerjasama. Tak seperti orang tertentu, hidup berkutat puluhan tahun, tak capai apa-apa, cuma bisa andalkan wanita. Sungguh memalukan. Dia memang bukan naik jabatan lewat wanita. Aku umumkan, dialah Ketua Dewan Direksi baru Grup Mahasena. Juga yang kalian sebut ahli waris Tuan Dimas Pratama. Apa? Kau tak bercanda dengan kami, kan? Dia ini lelaki. Mana mungkin ahli waris grup Mahasena? Iya, jangan bercanda. Di saat kritis begini, sifatnya bagaimana? Aku paling tahu. Siapa bercanda? Ini ahli waris, Grup Mahasena. Juga tunanganku. Tak mungkin, mustahil. Aku hidup dengan lelaki ini lebih dari 20 tahun. Tak pernah dengar dia ada saudara konglomerat. Pasti kalian salah. Betul. Dia ini lelaki, sehari-hari cuma cari uang. Atau main catur. Cari kerja untukku saja. Tak bisa. Mana mungkin tiba-tiba berubah. Jadi ahli waris? Rupanya selama ini Dimas sudah menderita begitu banyak. Keluarga tak berperasaan ini tak termaafkan. Direktur Permata,
Jangan-jangan Anda sengaja melindunginya dan kemudian menipu kami semua? Lihat baik-baik. Ini surat konfirmasi pengangkatan. Perlu aku bacakan kata per kata agar semua tamu di sini menjadi saksi? Ayah, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Apa yang terjadi? Ini kejutan besar. Keluarga yang benar-benar keterlaluan. Ayah, aku yang salah. Aku yang tidak baik. Aku tak seharusnya memarahi ayah. Kumohon maafkan aku. Aku benar-benar tahu salahku. Aku kan anak kandung ayah. Sekarang baru ingat panggil aku ayah? Kenapa baru sekarang? Dulu waktu kau dan ibumu menghina aku. Apakah kau tidak ingat aku adalah ayahmu? Aku Dimas Pratama. Tidak punya anak tak tahu terima kasih sepertimu. Minggir. Dimas aku salah. Dimas, dulu aku yang salah. Aku tak seharusnya meremehkan dan memarahimu. Aku tak tahu bersyukur. Kamu kan orang besar. Maafkan aku ya. Enyahlah. Dengar baik-baik, kita sudah lama bercerai. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku tak akan memaafkan kalian. Satpam, bawa mereka keluar. Dimas Pratama, kau ini lelaki macam apa? Hah, aku anak kandungmu sendiri. Kau perlakukan aku seperti ini? Satpam, bawa mereka keluar dari sini. Lepaskan aku. Lepaskan kami. Mohon maaf hadirin sekalian. Baru saja terjadi sedikit gangguan kecil. Mengganggu acara dan suasana hati semua. Mohon dimaafkan. Sekarang saya umumkan. Upacara pelantikan resmi dimulai. Semoga semua bisa menikmati jamuan. Selamat Ketua Pratama. Kedepannya, mohon bimbingannya. Tentu. Saling mengingatkan. Baik. Ketua Pratama. Selamat. Almarhum ketua di sana melihat Anda menggantikannya sebagai ketua Dewan Direksi Grup Mahasena. Pasti sangat terharu. Kedepannya mohon bimbingan Anda. Perkembangan grup selama bertahun-tahun ini tidak lepas dari jeripayah Wakil Ketua Santoso. Semoga kita bisa satu hati ke depan, bekerja sama maju bersama. Baik. Cari alasan yang tepat. Suruh Maya Permata pergi. Direktur Permata. Ketua Pratama. Ada sedikit masalah dengan proyek dari grup Mahendra. Saya pamit dulu. Baik, cepat pergi. Tenang saja. Kedepannya, grup di bawah pimpinan Anda pasti akan semakin maju. Baik. Kamu tidak apa-apa? Cuma agak mabuk sedikit. Kepala agak pusing. Tidak apa-apa. Mohon maaf hadirin sekalian. Ketua Pratama agak kurang enak badan. Saya antar dia istirahat dulu. Ayo pergi. Tidak mungkin. Proyek kerja sama dengan grup Mahendra, ada masalah? Sivia Mahendra sebagai penanggung jawab, masa tidak hadir? Untuk apa aku disuruh ke sana? Ayo cepat, Direktur Permata. Rekan kerja masih menunggu. Di mana Sivia Mahendra? Direktur Mahendra, dia akan menyusul. Saya disuruh menjemput Anda dulu. Aku mau dengar yang sebenarnya. Bicaralah. Di mana dia sekarang? Sivia, aku katakan padamu. Aku masih bisa minum lagi. Masih kuat minum. Ada. Kalau sudah jadi kenyataan, kau tak bisa kabur lagi. Sivia, kau mau apa? Tidak kelihatan? Sedang memasak nasi? Wah, jangan. Kau tak bisa kabur. Jangan begini. Kok gampang sekali tergoda? Sivia Mahendra, lepaskan dia. Dia laki-lakiku. Kau tak boleh sentuh dia. Bosan sekali. Kok cepat sekali pulangnya? Mau apa? Rencanaku bagus jadi berantakan karena kau.
Tenang saja, rencana bagusmu hari ini tak akan jadi. Aku akan terus mengawasimu. Kalau begitu, saat kau tidur malam nanti, sebaiknya matamu tetap terbuka. Kalau tidak, Mari kita coba. Lihat siapa yang lebih tahan. tak disangka pria itu. Ternyata benar-benar ketua Dewan Direksi. Grup Mahasena. Kita sudah menyinggungnya. Bagaimana nanti? Bu, lebih baik ibu coba rujuk dengan ayah. Rian, maksudmu apa? Kau harus tahu, ibu jadi begini karena kalian. Kenapa sekarang ibu tak berguna? Lalu kalian mau tinggalkan ibu? Memang benar kata Dimas Pratama. Kau memang pengecut. Aku Kenapa bertengkar sesama sendiri? Aduh, bukan itu maksudku. Maksudku, suruh ibuku pura-pura rujuk, lalu minta dialihkan semua hartanya ke nama ibuku. Dengan begitu, grup Mahasena akan jadi milik kita. Nanti, Dimas Pratama itu apa lagi? Tapi, ayahmu di jamuan tadi sangat kejam. Bahkan kau, anak kandungnya sendiri, dia tak akui. Dia bisa begitu mudah. Maafkan kita? Ibu kan kenal ayah. Dia cuma gengsi di depan orang. Nanti ibu ajak dia keluar, ucap kata manis padanya. Dia pasti maafkan ibu. Daripada kalian minta rujuk, lebih baik dengar caraku. Kau yang kirim undangan ke kami, Ken. Penipu! Kau bilang ahli waris, terkesan dengan kemampuan Arga, mau kerjasama. Nyatanya, kami dipermalukan di jamuan, seperti wanita. Apa maksudmu? Kamu dan Dimas Pratama, apa sekongkol? Sengaja mempermainkan kami? Sekongkol dengannya, terlalu menganggap tinggi dia. Hari ini aku cuma manfaatkan kalian untuk menguji Dimas Pratama. Soalnya, kalian orang terdekatnya. Tapi sekarang lihat, dia lebih kejam dan tak berperasaan dari yang kami kira. Apa sebenarnya yang kau mau? Sederhana. Kita semua ingin lawan Dimas Pratama. Bukan? Dia permalukan kalian, buat kalian tak punya apa-apa. Masa kalian mau terima saja? Tentu tidak. Tapi dia sekarang ketua Dewan Direksi. Kami bukan tandingannya. Aku punya satu cara. Tapi tak tahu, apa kalian mau? Harus kami lakukan apa? Ikut aku. Ayo. Dimas. Kau sudah bangun? Masih ada gangguan? Tentu tidak. Kemarin malam kita begadang semalaman. Bukan maksudku. Aduh, kemarin kau minum terlalu banyak. Muntah parah. Aku yang ganti bajumu. Aku jaga kau semalaman, aku bersihkan wajahmu. Bikin kaget. Syukurlah baik-baik saja. Sivya Mahendra, kau tak punya malu? Tadi malam, aku yang jaga di samping ranjangnya. Aku yang bersihkan wadahnya. Kapan jadi kau yang lakukan? Aku yang bawa dia ke ruang istirahat. Aku juga yang ganti bajunya sendiri. Kau cuma bantu sedikit saja. Kalau bukan karena aku tadi malam, datang tepat waktu, bisa saja terjadi apa-apa. Aku sedang merawat tunanganku. Kau... Dimas. Dimas. Tunggu aku! Aduh. Aku dengar kabar kesulitan kalian. Dimas Pratama ini keterlaluan. Sampai memojokkan kalian begini. Aku sangat simpati dengan keadaan kalian. Direktur Santoso. Kita semua rubah tua di dunia bisnis. Tak perlu pura-pura begini. Katakan saja, kau suruh asistenmu cari kami. Sebenarnya untuk apa? Lebih baik bicara langsung. Hahaha. Aku suka bicara dengan orang pintar sepertimu. Hari ini aku ajak kalian untuk bekerja sama. Buat Dimas Pratama hancur nama dan martabatnya. Benarkah? Anda benar-benar bisa buat orang ini hancur? Dia sudah mempermalukan kami di jamuan itu dan menyengsarakan kami. Aku pasti akan membuatnya membayarnya. Benar, Wakil Presiden Direktur Santoso. Asal bisa menghadiri Dimas Pratama, si pecundang ini, kami rela melakukan apa saja. Kalau begitu, pendapat Anda, Bos Wang. Arga, karena Wakil Presiden Direktur Santoso bersedia membantu kita. Ini kesempatan langka. Katakan sesuatu. Bekerja sama tentu bisa. Tujuan kita kan sama. Tapi kami tak bisa membantu Anda gratis. Oh, Soalnya, kalau Anda lancar, naik jabatan, lalu berbalik tak kenal kami, bukankah usaha kami jadi sia-sia? hahaha. Kalau begitu, Bos Wang, apa yang Anda inginkan? Sederhana.
Tunai 50 juta rupiah. Setelah berhasil, kami minta 500 juta lagi, ditambah posisi manajer umum di grup Mahasena. Baik. Tentu saja tak masalah. Asal Dimas Pratama bisa lengser, semua yang kalian minta bisa kukabulkan. Lalu, mau kami lakukan apa? Oh. Serahkan dokumen ini ke media. Bilang saja Dimas Pratama selingkuh saat masih menikah, meninggalkan istri dan anak, lalu jadi ketua dewan direksi, lewat hubungan tak senonoh. Arga, apa kita yakin benar-benar mau melakukan ini? Bagaimana kalau ketahuan ini ulah kita? Tenang saja. Pembicaraan hari ini sudah kurekam. Kalau sampai ketahuan, kita harus bersikeras bahwa kita dipaksa oleh Taufan Santoso. Arga, ide bagus. Halo? Halo, apakah Anda reporter kabar utama kota? Saya mau melapor. Saat ini, proyek kecerdasan buatan ini dari pihak grup Mahendra sudah mendapat persetujuan awal. Selanjutnya, tinggal kami tentukan skema dukungan teknis. Minggu depan bisa langsung dilanjutkan. Buruk Ketua Pratama, Direktur Permata. Ada masalah besar. Sekarang di internet penuh dengan berita negatif tentang Direktur Pratama. Sudah menyebar luas, tak bisa dikendalikan lagi. Omong kosong. Ini jelas-jelas memelintir makna. Saya akan segera hubungi Departemen Hubungan Masyarakat untuk klarifikasi. Lalu hubungi Departemen Hukum untuk menuntut media yang menyebar rumor ini. Sudah terlambat. Barusan Dewan Direksi meminta segera mengadakan rapat Dewan Direksi. Minta Ketua Pratama memberikan penjelasan. Baiklah, adakan saja. Kalau kita benar, tak perlu takut difitnah. Aku ingin tahu siapa di belakang layar yang membuat kekacauan. Ayo. Semua sudah hadir. Ketua Pratama, masalah topik terpopuler ini, hari ini Anda harus memberikan penjelasan kepada kami semua. Semua, tenang dulu. Rumor di internet ini cuma salah paham. Saya, Dimas Pratama, tidak pernah lakukan hal itu. Tenang. Lihat sendiri. Seluruh internet sedang mencela. Ketua Dewan Direksi Grup Mahasena, moralnya buruk. Saham turun 3% pagi ini. Bahkan beberapa mitra. Kirim dokumen pemutusan. Bagaimana aku bisa tenang? Jangan buru-buru, faktanya masih belum jelas. Lebih baik kita dengar dulu penjelasan Ketua Pratama, agar tak ada salah paham. Saya juga percaya karakter ketua pasti takkan lakukan hal itu. Ini pasti ada orang yang sengaja buat rumor. Bagaimana kalau begini? Kita beri waktu pada Ketua Pratama untuk menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Tapi gosip menyebar cepat sekali. Setiap menit yang ditunggu, kerugian grup makin besar. Kalau butuh 1 bulan, kerugian grup siapa tanggung? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana kalau begini? Sebelum masalah ini jelas, biar Wakil Ketua Santoso jadi pelaksana tugas ketua. Untuk stabilkan situasi grup. Bagaimana? Ini sepertinya kurang tepat. Ketua Dewan Direksi tak bisa diganti hanya karena beberapa rumor internet diubah begitu saja. Lagi pula, ketua baru saja menjabat. Jika langsung dicopot, orang luar akan mengira grup kita sedang kacau. Saat ini grup Mahasena terancam. Kalau ditunda lagi, fondasi grup bisa goyah. Ini memang tak ada jalan lain. Perkataan Anda terlalu berlebihan. Proyek internal grup, semua berjalan lancar. Partner kerja sama kami, tak ada tanda apa pun. Dari mana Anda dapat kesimpulan fondasi goyah? Betul. Lagi pula, Anda bahkan tak beri kami kesempatan menyelidikinya, langsung mau copot Ketua Pratama. Ini jangan-jangan... Direktur Permata, jangan buru-buru dulu. Dia juga demi kebaikan grup. Terburu-buru malah bikin salah. Jangan sampai hal kecil ini merusak hubungan kita. Kalau tak ada kata sepakat, lebih baik kita pemungutan suara. Setuju Wakil Ketua Santoso. Jadi pelaksana tugas ketua, angkat tangan. Saya tak setuju. Sejak Ketua Pratama menjabat, proyek grup tak hanya cepat, saham pun naik. Hanya karena beberapa rumor, Anda mau copot dia? Ini terlalu gegabah. Karena semua tak bisa memutuskan, maka saya ajak kalian semua bertaruh. Taruhan apa?
Saya taruh dalam 3 hari, saya bisa selidiki kebenaran masalah ini. Jika kalian semua bisa berikan saya waktu 3 hari, saya pasti beri kalian penjelasan memuaskan. Ketua Pratama, kau terlalu gegabah. Dalam 3 hari ini, saham perusahaan pasti ikut anjlok. Bagaimana kalau beberapa mitra kerja ragu dan tarik investasi? Kerugiannya bukan jumlah kecil. Bagaimana ini dihitung? Tidak mungkin perusahaan yang menanggungnya. Soal ini, mohon tenang hadirin sekalian. Dalam 3 hari, saya akan cari cara untuk menjalin proyek lain guna menutupi kerugian potensial grup. Tapi, saya jamin pada semua, saya pasti tidak akan membiarkan kepentingan grup terganggu. Kalau kau gagal, kerugian grup nanti makin membesar. Siapa yang bertanggung jawab? Saya yang bertanggung jawab. Jika dalam 3 hari kami tidak berikan jawaban yang benar, saya akan keluar dari grup Mahasena tanpa penyesalan. 3 hari lagi, kalau saya tak temukan kebenarannya, saya akan tepati janji dan keluar dari grup Mahasena. Saya akan menyerahkan posisi ketua dewan direksi ini. Tapi jika saya buktikan hal ini tak ada kaitannya dengan saya, maka saya minta anggota dewan yang usul pecat saya untuk menyerahkan 5% saham yang mereka pegang. Kau, saham itu hasil jerih payah kami perjuangkan. Mengapa harus diserahkan? Kau ini memanfaatkan keadaan saat orang susah. Perkataanmu terlalu berlebihan. Kalian bisa mengusulkan berdasarkan rumor di internet untuk memakzulkan saya. Sebaliknya, jika saya bisa membuktikan saya tak bersalah, kalian juga harus menanggung konsekuensinya. Kalau tidak, ke depannya siapa saja bisa mempertanyakan jajaran manajemen dengan rumor. Lalu bagaimana kelanjutan grup ini nanti? Benar. Kalau sudah setuju bertaruh, maka kedua pihak harus menanggung risikonya masing-masing. Kenapa? Apa kalian takut? Baik. Saya terima taruhanmu. Sepakat, 3 hari lagi, kami akan memberikan penjelasan pada semua. Rapat bubar. Dito, kau sudah ikut Maya Permata 3 tahun, tapi tak pernah dipromosikan. Pasti sakit hati ya? Bagaimana kalau kau ikut saya saja? Bantu awasi mereka. Laporkan setiap gerak-geriknya pada saya. 6.600.000.000 rupiah, semua untukmu. Setelah berhasil, posisi direktur administrasi juga jadi milikmu. Tenang saja, tugas pasti terlaksana. Untuk memikat hati pria, kuncinya di perutnya. Pertama-tama, kuasai seleranya. Direktur Mahendra, ada masalah di pihak ketua Pratama. Sekarang di topik terpopuler, penuh berita negatif tentangnya. Dia dituduh meninggalkan istri dan anak, selingkuh saat menikah. Dan, sebagian berkaitan dengan Anda. Apa? Ini aneh. Topik terpopuler meledak. Secepat ini dalam semalam. Pasti ada orang di belakang yang memanasi situasi. Siapkan mobil sekarang. Aku akan ke grup Mahasena. Baik. Masalah ini pasti ulah Taufan Santoso, si licik tua itu. Selain dia, siapa lagi yang ingin kau turun? Tapi, kau tahu kan, dia sengaja menargetmu. Kenapa malah mau bertaruh dengannya? Tahukah kau, kalau kebenaran tak terungkap, kau akan... Aku tahu. Saat ini, hanya dengan mengikuti arusnya, membuatnya merasa yakin menang, baru dia bisa lengah, baru kita bisa mencabutnya hingga ke akarnya. Membalas dengan rencana yang sama. Lalu apa rencanamu? Sivia Mahendra, kau datang dari mana? Topik terpopuler di internet sudah kulihat. Butuh bantuanku. Dinding pun bisa mendengar. Kita membalas dengan rencana yang sama. Dimas Pratama, dulu bagaimana janjimu padaku? Kau bilang sudah lama bercerai dengan Ayu Lestari. Dan dengan Maya Permata, hanya hubungan atasan-bawahan. Karena itu aku setuju menepati ikatan pertunangan dan kerjasama. Sekarang ada skandal seperti ini di internet. Dimas Pratama, apa maksudmu sebenarnya? Sivia, kau dengarkan dulu penjelasanku. Bukan seperti itu maksudku. Ada orang yang bukti sudah ada di depan mata. Masih mau beralasan? Karena urusan kotormu ini, saham grup Mahendra kami, sampai turun. Dulu saja, aku sudah tak suka dengan pertunangan ini. Sekarang, ikatan pertunangan kita batal saja. Soal kerjasama, kurasa juga tak perlu dilanjutkan.
Sylvia. Sylvia, dengar dulu. Ketua Santoso, Direktur Mahendra dan Ketua Pratama lagi di kantor. Marah besar. Kata mereka mau batalin pertunangan sama kerjasamanya. Jadinya berpisah dengan tidak baik. Sylvia Mahendra dulu ke Dimas Pratama. Sikapnya istimewa. Jangan-jangan cuma acting. Ini Ketua Santoso, Dari grup Mahendra, baru saja rilis pengumuman. Katanya mau putus semua kerjasama dengan grup Mahasena. Tuhan sedang membantu kita tanpa dukungan grup Mahendra. Gimana Dimas Pratama bisa bangkit lagi? Kamu pulang dan terus awasi mereka. Ada gerak-gerik kecil apapun, harus lapor ke gue. Gimana ini? Sekarang grup Mahendra tiba-tiba hentikan kerjasama. Mitra kerjasama lainnya juga mulai goyah. Bahkan ada 2 perusahaan yang sudah ajukan pemutusan kontrak. Langkah demi langkah dulu. Begini, kau pergi ke Departemen Hubungan Masyarakat. Suruh mereka tekan opini publik. Aku akan ke grup Mahendra lagi, coba temui. Lihat apakah masalah ini bisa diselesaikan lagi. Masih bisa dirunding? Aku ikut denganmu. Soalnya masalah ini juga ada hubungannya denganku. Sekarang juga aku suruh mereka siapkan mobil. Kita sekarang langsung ke grup Mahendra. Baik. Ayo. Halo, saya Maya Permata dari grup Mahasena. Mau bicara dengan Direktur Mahendra, tolong sampaikan. Maaf, Direktur Mahendra sudah menginstruksikan tidak menerima siapapun dari grup Mahasena lagi. Silakan Anda kembali. Tolong bantu kami. Sampaikan saja. Kami sungguh ada. Kalau Anda masih memaksa, kami terpaksa panggil Satpam. Direktur Permata, Ketua Pratama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Masih ada jalan. Ayo kita ke kafe dulu. Istirahat sebentar. Halo. Ketua Santoso, Dimas Pratama dan Maya Permata. Pergi ke grup Mahendra, tapi langsung diusir. Sekarang ada di ruang privat cafe. Bagaimana selanjutnya? Pantau terus mereka. Ada kabar apapun, segera laporkan. Ketua Santoso, Maya Permata dan yang lain tiba-tiba masuk ruang privat. Jangan-jangan mereka curiga. Tenang saja, mata-mata di sekitar mereka. Tidak cuma satu orang. Semua ini sudah dalam kendali saya. Semua ini adalah bukti bahwa Taufan Santoso berkolusi dengan perusahaan lain. Ini menyangkut kebocoran rahasia proyek inti Grup Mahasena. Dan aku juga menemukan dalam beberapa tahun terakhir ada banyak aliran dana dari rekeningnya yang sering masuk ke perusahaan yang sama. Aku curiga dia sedang mengalihkan aset perusahaan. Sudah kuduga Taufan Santoso ini tidak sederhana urusan di jamuan sebelumnya. Tidak kuhiraukan, tapi malah semakin menjadi-jadi. Berani melakukan hal seperti ini. Sekarang bagus, dengan bukti-bukti ini, kita bisa menjatuhkannya sepenuhnya. Dan aku juga menemukan perusahaan ini beberapa hari lalu. Baru saja mentransfer sejumlah uang ke Arga. Waktunya tepat sebelum rumor menyebar. Ternyata benar Taufan Santoso yang mengendalikan di belakang layar. Kalau bukan dia, dengan otak bertiga mereka, mustahil terpikir cara ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Membalas dengan rencana yang sama. Dito. Simpan baik-baik semua dokumen ini. Terus awasi diam-diam pergerakan Taufan Santoso dan asisten Lee. Selain itu, periksa juga apa yang sedang dilakukan keluarga Arga ini belakangan ini. Siap, Ketua Pratama. Halo, Ketua Santoso. Direktur Mahendra, untuk urusan kali ini, sungguh berterima kasih padamu. Kalau bukan karena bukti-bukti kunci itu menjatuhkan Taufan Santoso, tidak akan semudah ini. Tak perlu berterima kasih. Semua yang kulakukan adalah untuk Dimas. Sylvia, terima kasih banyak. Benar. Grup Mahendra baru saja menyepakati proyek kerja sama baru. Setelah kupikir-pikir, di seluruh industri ini, hanya kamu yang bisa bekerja sama denganku untuk memajukan proyek ini. Nanti, kita harus luangkan lebih banyak waktu untuk menyelaraskan diri. Siapa tahu, kita bisa menciptakan percikan yang berbeda. Direktur Mahendra, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Untuk proyek selanjutnya, saya yang akan berkoordinasi langsung dengan Anda. Aku tunggu ya, Dimas. Aku tunggu kerjasama mendalam kita. Kamu, Maya, sebaiknya kita segera kembali ke perusahaan agar Taufan Santoso tidak curiga. baik.
Wah, bukankah ini ketua Pratama yang sedang di puncak kejayaan? Kenapa kalian di sini? Tentu saja kami datang untuk melihat wajahmu yang terpuruk ini. Hari-hari ini tidak enak ya. Soalnya, skandal perselingkuhan saat masih menikah, meninggalkan istri dan anak, sudah jadi topik terpopuler. Kupikir jabatanmu sebagai ketua Dewan Direksi ini tidak akan lama lagi. Betul. Ini semua karma. Siapa suruh naik jabatan dengan mengandalkan wanita, tapi masih tak setia? Kalau sekarang kamu berlutut dan minta maaf pada kami, mungkin setelah kamu diusir dari grup Mahasena, kami masih mau menampungmu, memberimu sesuap nasi. Sudah ku beritahu. Tak usah kalian repot. Bahkan jika aku dicopot, aku tak akan bergaul dengan kalian yang suka kaya benci miskin. Orang-orang tak tahu balas budi ini, karena itu memalukan. Kau keras kepala padahal sudah salah. Dengan orang sepertimu, tak perlu banyak bicara. Ku yakin, tak lama lagi, kau akan merengek minta ampun padaku. Siapa yang menang, belum tentu. Hati-hati nanti. Kalian yang berakhir paling tragis. Pergi. Minggir. Dimas Pratama, ingat baik-baik. Gue bakal bikin hidupmu lebih sengsara dari mati. Direktur Pratama, waktunya sudah habis. Dalam 3 hari, harga saham perusahaan turun 5%. 3 mitra inti kami membatalkan kontrak. Hari ini, kau harus memberi penjelasan. Kenapa buru-buru? Rapat baru saja dimulai. Bukti akan segera sampai. Tapi Ketua Pratama, opini publik sekarang sangat memengaruhi kita. Banyak orang di internet memperhatikan hal ini. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk siaran langsung dan klarifikasi ke publik? Bagaimana pendapatmu? Tentu tak masalah. Rian, buka siaran langsung. Baik. Mari kita mulai sekarang. Rian, ambilkan laptop. Ini adalah bukti bahwa ada yang memfitnahku dan mengendalikan opini di belakang layar. Direktur Pratama, kau bercanda. Ini semua bukti dirimu, berkolusi dengan pesaing, dan menjual rahasia inti perusahaan. Hah? Sampai saat ini, apalagi yang mau kau katakan? Pantaskah ini untuk kepercayaan? Mantan ketua Dewan Direksi padamu? Ini bukan persiapanku. Pasti ada yang menjebakku. Kau! Pasti kau yang menukar data. Data-data ini hanya kau dan aku yang tahu. Selain dirimu, tak ada yang punya kesempatan. Kenapa kau lakukan ini? Apa maksudmu, Direktur Permata? Data-data ini, aku tak pernah menyentuhnya. Laptopnya baru saja kuberikan pada Ketua Pratama. Aku sama sekali tak pernah memanipulasinya. Anda tak bisa begitu saja menuduhku karena hal ini. Kau... Sudahlah, sampai saat ini. Masih ingin menjadikan bawahan sebagai tameng, kalian tak perlu lagi berdalih. Hasil taruhan sudah jelas. Posisi Ketua Dewan Direksi ini, menurutku, saatnya Ketua Pratama menyerahkannya. Yang setuju mencopot Ketua Pratama, angkat tangan. Hahaha. Karena semua menyetujui aku jadi ketua, maka aku terima dengan senang hati. Ketua Pratama mengingat jasamu. Tunggu. Ketua Pratama, bukti bahwa kau berkolusi dan menjual rahasia inti perusahaan sudah terungkap jelas. Apalagi yang kau mau? Aku umumkan. Aku tak setuju Taufan Santoso jadi ketua. Itu karena... Sudah, kau tak berhak bicara. Pendapatmu tak penting. Simpan saja, bicaralah di kantor polisi. Tenang dulu semuanya. Aku masih punya bukti lain. Setelah lihat ini semua, baru putuskan. Ketua Pratama, Anda tak bisa hanya karena tak mau turun jabatan, lalu memalsukan bukti untuk memfitnahku, mencelakakanku. Benar. Wakil Ketua Santoso sudah bekerja keras. Bersama mantan ketua, berkontribusi besar untuk perusahaan. Mana mungkin berkhianat? Kau terlalu keji hanya untuk menjatuhkannya. Tampaknya bukti fisik saja tak cukup meyakinkanmu. Kami punya saksi. Katakan padanya semua yang kau temukan. Baik.
Ganti berkasnya dengan data. Dimas Pratama berkolusi dengan perusahaan lain. Setelah berhasil, kau jadi direktur administrasi. Ini mustahil. Rekaman ini pasti palsu. Kalian bersekongkol memfitnahku. Diam kau! Buktinya sudah jelas. Masih mau membela diri? Baik. Lihat lagi ini. Ini catatan arus keuangan. Kalian bertiga tiap bulan. Kalian bertiga, setiap bulan ada aliran dana besar ke perusahaan yang sama. Perusahaan itu dikendalikan oleh keponakanmu. Mau jelaskan apa lagi? Itu cuma investasi normal. Investasi normal? Lalu kenapa perusahaan ini setelah terima dana berkali-kali dari grup Mahasena langsung alihkan dana itu secara bertahap ke rekening pribadimu di luar negeri? Ini mau dijelaskan gimana? Oh iya. Ada satu aliran dana lagi mengalir ke Arga. Waktunya tepat, sebelum isu berkembang. Tanya dong, Direktur Santoso, ini bisa buktikan kecurangan? Kalian bertiga diduga alihkan. Aset inti perusahaan, fitnah jajaran manajemen, bocorkan rahasia inti grup. Semuanya terbukti jelas. Langsung urus sama kantor polisi. Jangan. Ketua Pratama. Ketua. Saya salah, Ketua. Maafkan saya kali ini. Lihatlah jasa saya. Selama ini untuk grup, lihatlah wajah mantan ketua. Maafkan saya sekali ini. Maafkan saya. Bisa tidak, Ketua? Kesempatan? Waktu kau fitnah saya, kenapa tak kasih saya kesempatan? Kau ini, untuk untung halal haram tak peduli. Orang sepertimu tak bisa dimaafkan. Satpam. Bawa ketiganya ke ruang tahanan kecil. Ketua Pratama. Tolong beri saya kesempatan lagi, Ketua Pratama. Saatnya lihat pertunjukan bagus. Aduh, ini... Kenapa Taufan Santoso ditangkap? Dia ditangkap. Lalu uang dan posisi manajer umum jadi gagal dong. Bu, kita harus gimana? Jadi sudah tak ada harapan sama sekali? Lebih baik kita cari dia. Asal aku memohon padanya, aku yakin dia pasti akan luluh. Ayo. Aduh. Kali ini, berkat kalian semua, baru bisa mengungkap kebenaran dari kasus ini. Nah, kali ini aku mau kasih kabar baik. Kami dengan Grup Mahendra telah membangun kerjasama yang erat. Kali ini tidak hanya tidak rugi, kami malah mendapatkan lebih banyak mitra kerja. Di sini, kita semua bersama-sama bergandengan tangan menciptakan masa depan. Kalau tak ada urusan lain, kami duluan pergi. Ayo pergi. Halo. Selamat Ketua Pratama, kemenangan besar kali ini. Malam ini aku sengaja pesan restoran romantis. Bagaimana kalau kita berdua pergi rayakan dengan baik? Jamuan perayaan ini, mana bisa tanpa aku? Aku juga mau ikut. Masa sih, itu restoran romantis. Aku dan Dimas saja sudah cukup. Kamu ikut-ikutan buat apa? Kalian berdua pergi, apa serunya? 3 orang baru ramai. Gimana kalau begini? Kalian berdua saja yang merayakan. Aku nggak ikut ya. Siapa yang mau rayakan bareng dia? Pak, aku salah. Kali ini aku benar-benar tahu salah. Maafin aku ya. Asal Papa mau maafin aku, kau suruh apapun, aku lakukan. Iya, Dimas. Semua salah dia. Kalau bukan dia yang menghasut hubungan kita, aku takkan cerai denganmu. Apalagi menyebarkan rumor tentangmu di internet. Ayu Lestari. Maksudmu apa? Diam kau. Dimas, asal kau mau maafin aku,
Aku setuju rujuk denganmu. Bagaimana? Kau pikir kau siapa? Mau rujuk ya rujuk. Benar, jangan sok manis di sini. Kalian cuma lihat Taufan Santoso jatuh, sementara Dimas masih duduk di kursi ketua. Lalu datang minta untung, kan? Kalau hari ini dia yang jatuh, pasti kalian sudah menambah derita orang yang sudah jatuh. Sudah. Ku beritahu kalian, aku takkan pernah maafkan kalian. Ayo pergi. Dimas, kau. Aduh. Salahmu semua. Kalau bukan karena kau, aku takkan cerai dengannya. Takkan jadi begini seperti sekarang. Benar, kalau bukan karena kau, sekarang aku sudah jadi ahli waris grup Mahasena. Jangan tuduh aku. Kalian sendiri yang meremehkan dia. Dulu bilang dia pecundang. Sekarang dia sukses. Kalian dengan tak tahu malu, datang memohon padanya. Menurutku, kalian jadi begini. Memang layak. Arga, diam kau. Kau berani pukul aku? Sudahlah, daripada saling menyalahkan, lebih baik lakukan hal nyata. Mau apa kau? Yang tak bisa kita dapat. Orang lain juga jangan harap. Maya, aku... Ada urusan dulu. Ke toilet sebentar. Dimas, aku suka padamu. Dimas Pratama, aku suka padamu. Meski awalnya bilang pernikahan pura-pura, tapi seiring waktu bersama, mengenal masa lalumu dan siapa dirimu, aku tak bisa menahan perasaanku padamu. Dimas Pratama, aku suka padamu. Maukah jadi pacarku? Sivia, kau sangat luar biasa dan juga mandiri, cerdas. Kuharap kau temukan seseorang yang sepenuh hati mencintaimu. Jadi engkau sudah punya gebetan? Baiklah, aku mengerti, tapi aku tak menyerah. Aku akan terus menunggumu. Kalau begitu, izinkan aku untuk terakhir kali mengucapkan perpisahan. Minum segini banyak, pelan-pelan. Dimas Pratama. Kenapa kau cium Sivia Mahendra hari ini? Bukan, Apa kau suka dia? Apa aku tak sebaik dia? Bahkan di sini pun, tak lebih kecil dari dia, kan? Maya, bukan aku. Sudahlah. Jangan lanjutkan. Aku tak mau dengar. Maya, Dimas Pratama. Aku suka kamu. Aku mau kau tahu. Aku lebih baik dari dia dalam segala hal. Coba saja, kau akan tahu. Maya, Dimas, gimana? Tadi malam, nyaman dilayani aku? Sebenarnya, aku punya lebih banyak lagi yang seru. Hanya yang tak kau bayangkan, tak ada yang tak bisa kulakukan. Maya, bukannya hari ini ada rapat? Nanti kita terlambat. Sayang, biar aku bantu. Dimas Pratama, mati aja kau. Dimas, hati-hati. Satpam, cepat ke sini. Kamu baik-baik saja? Baik. Dimas Pratama, pecundang. Gue jadi hantu pun akan lepaskan kau. Kalian berdua, masih bengong apa? Cepat keluar. Bunuh dia. Satpam, tangkap 3 orang ini. Jangan biarkan mereka kabur. Maya, kamu baik-baik saja? Baik. Untung tadi kamu cepat bereaksi. Kalau tidak, Maya,
Aku kaget setengah mati. Kupikir ada apa denganmu? Sudah. Aku baik-baik saja. Aku yakin denganmu di sini, aku akan aman. Baik. Ayo kita pergi. Ayo.